Assalamualaikum adik-adik. Jumpa lagi dengan kakak Nur Afriani. Perkenalkan, kakak dari Prodi PGSD Universitas Bengkulu. Kali ini kakak akan menjelaskan teks eksplanasi. Tahukah adik-adik apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Fenomena alam yang dimaksud adalah peristiwa yang tidak dapat diciptakan oleh manusia, seperti letusan gunung berapi, kondisi cuaca, dan proses pembusukan makanan. Di sisi lain adalah gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat diamati melalui kehidupan sosial. Nah, kita akan mengenal ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri yang pertama adalah struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri atas yang pertama, pernyataan umum, yaitu pernyataan yang bersifat umum dan berisi gambaran awal tentang hal yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi. Yang kedua, deretan penjelas. Deretan penjelas adalah inti penjelasan tentang teks eksplanasi. Selanjutnya, yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi adalah pandangan atau kesimpulan penulis tentang hal yang disampaikan dalam teks eksplanasi. Ciri yang kedua adalah memuat informasi yang bersifat faktual. Informasi yang dibahas dalam teks eksplanasi berdasarkan fakta, sehingga kebenarannya dapat dibuktikan secara ilmiah. Baiklah adik-adik, untuk memperjelas pemahaman kalian tentang teks eksplanasi, ayo perhatikan contoh teks eksplanasi berikut ini tentang rangkaian listrik. Baca dan simak baik-baik ya. Bagaimana adik-adik? Sudah selesai membacanya? Baiklah, kita bahas bersama ya. Berikut ini teks eksplanasi dari bacaan teks yang telah kalian baca. Struktur yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum pada teks eksplanasi di atas yang berjudul rangkaian listrik ditujukan oleh paragraf pertama. Hal ini dapat diketahui dengan mudah karena paragraf pertama menjelaskan gambaran umum tentang rangkaian listrik. Berikutnya, bagian dari teks eksplanasi di atas yang berisi penjelasan detail mengenai informasi yang ingin dibahas dalam teks tersebut ditujukan oleh paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Informasi yang dibahas dalam 3 paragraf tersebut berupa jenis rangkaian seri dan penjelasan mengenai rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Selanjutnya, bagian terakhir dari teks eksplanasi adalah interpretasi. Meski demikian, tidak semua teks eksplanasi memuat bagian interpretasi, namun teks eksplanasi di atas kita dapat menemukan bagian interpretasinya pada paragraf terakhir, yaitu paragraf kelima. Pada paragraf tersebut dijelaskan kesimpulan mengenai penyebab sebagian besar orang lebih memilih menggunakan rangkaian campuran. Selanjutnya, kakak memiliki gambar adik-adik. Ayo sekarang amati gambar tersebut. Kira-kira gambar apa ya itu? Aha, itu adalah gambar pemborosan listrik. Dari gambar tersebut, kira-kira sikap apa ya yang harus dilakukan agar tagihan listrik tidak mahal? Ya, tentunya kita harus menghematnya ya dengan cara membatasi penggunaan alat elektronik di rumah.
Untuk lebih jelasnya, berikut cara menghemat energi listrik. Beberapa cara yang harus kita lakukan antara lain membatasi waktu menonton televisi, mematikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sedang sejuk, mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Jangan biarkan pengisi daya telepon seluler atau laptop terpasang di stop kontak semalaman. Mematikan sekelar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. Mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Beberapa cara menghemat listrik lainnya. Yang pertama, memasang daya listrik di rumah sesuai keperluan. Yang kedua, menggunakan peralatan elektronik yang mempunyai watt kecil. Yang ketiga, menggunakan alat elektronik secara bergantian. Masih semangat ya adik-adik? Adik-adik, pernahkah kalian menjumpai gambar tersebut di jalanan? Nah, kira-kira orang-orang menyebutnya dengan sebutan apa ya? Ya, benar sekali. Orang-orang biasanya menyebutnya dengan kata baliho. Ya, baliho ini merupakan salah satu jenis dari reklame. Tahukah adik-adik apa yang dimaksud dengan reklame? Reklame adalah sarana atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, dan menghadirkan produk atau layanan kepada publik yang menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Reklame berfungsi untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Reklame dibuat menarik sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. Reklame ada dua macam, yaitu reklame komersial dan reklame non-komersial. Mari kita bahas satu persatu. Reklame komersial digunakan pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Yang kedua, reklame non-komersial digunakan untuk mengajak masyarakat melakukan sesuatu, misalnya hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatan reklame? Sambil melihat gambar yang ada di samping, mari kita lihat hal-hal yang harus kita perhatikan dalam membuat reklame. Yang pertama, slogan jelas dan mudah dimengerti. Dalam reklame di samping, apa slogannya? Slogannya adalah Nusantara Batik menyediakan berbagai corak dan warna menarik khas Indonesia. Kemudian yang kedua, bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Ukuran huruf yang sesuai bagaimana? Untuk ukuran hurufnya disesuaikan mulai dari judul dan slogan dibuat besar. Dan untuk keterangan kontak, email, dan keterangan-keterangan lainnya itu dibuat dengan huruf yang lebih kecil. Itu maksud dari kata sesuai. Kemudian yang ketiga adalah ilustrasi menarik dan mudah diingat. Yang keempat, tata letak gambar dan tulisan baik. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis reklame. Jenis yang pertama adalah iklan. Iklan yaitu jenis reklame singkat untuk mempromosikan barang atau jasa dalam bentuk visual pada media cetak atau elektronik. Jenis reklame yang kedua adalah spanduk, yaitu reklame berbentuk tulisan dan gambar yang dibentangkan di antara dua tiang di tempat strategis atau ramai. Contoh dari spanduk dapat dilihat pada gambar di samping. Jenis reklame yang ketiga adalah brosur, yaitu reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas, disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami konsumen atau target. Untuk contoh brosur dapat dilihat pada gambar di samping.
Jenis reklame yang keempat adalah embalase, yaitu reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk sebagai daya tarik, pemberitahuan, atau informasi tentang produk. Untuk contoh embalase dapat dilihat pada produk di samping. Jenis reklame yang kelima adalah poster, yaitu reklame yang berbentuk selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan semenarik mungkin ditempel di tempat umum yang strategis. Untuk contoh poster itu dapat dilihat pada gambar samping. Jenis reklame yang keenam adalah baliho, yaitu reklame yang berisi tulisan dan gambar dengan ukuran besar ditempatkan di tempat umum menggunakan tiang yang kuat dan bersifat permanen. Untuk contoh reklame jenis baliho dapat dilihat pada gambar di samping. Jenis reklame yang ketujuh adalah billboard, yaitu reklame berisi gambar dan tulisan menarik, berukuran besar dan ditempatkan pada atap atau dinding pertokoan atau instansi tertentu. Untuk gambar billboard itu sendiri dapat dilihat pada gambar di samping. Jenis reklame yang kedelapan adalah banner, yaitu reklame berbentuk kotak dicetak dan ditempatkan di depan toko atau instansi dan dipasang menggunakan penyangga. Untuk contoh banner itu sendiri dapat dilihat pada gambar di sebelahnya. Jenis reklame yang kesembilan adalah leaflet, yaitu reklame berupa lembaran kecil yang dilipat-lipat berisi informasi lengkap dan rinci yang diletakkan di tempat umum agar mudah diambil oleh konsumen atau target. Untuk gambar leaflet dapat dilihat pada gambar di sebelahnya. Jenis reklame yang terakhir adalah kalender, yaitu reklame berbentuk penanggalan yang disertai gambar dan tulisan. Nah, pastinya adik-adik di rumah memiliki kalender ya. Nah, kalender merupakan salah satu jenis reklame. Bagaimana adik-adik? Sampai di sini sudah paham ya? Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.